Pengusaha itu kadang aneh jalan pikirannya. Dalam hal keuangan misalnya, staf akunting bakal langsung dimarahi andai lalai membuatkan laporan keuangan rapi untuknya. Tapi giliran disajikan laporan berstandar akuntansi keuangan (SAK), kebanyakan pengusaha malah tak bisa membacanya. Anehnya lagi, setelah dijelaskan detail indikator akuntansi keuangan, maunya minta ganti laporan keuangan yang ringkas, yang gampang dibaca. Golongan pengusaha yang gagap data malas membaca angka keuangan jelimet. Nah, kali ini saya mengungkap betapa konyolnya pengusaha sewaktu baca laporan keuangan. Saya punya tips kecil. Kok umpamanya cocok, model akal kancil begini boleh Anda tiru. Silahkan. Pertama, minta staf akunting Anda menyusun laporan keuangan neraca laba rugi lengkap. Jangan lupa, mintalah laporan dibuat 2 rangkap. Dan supaya gampang dibaca, yang satu bundel laporan tak usah versi akuntansi baku. Anda tahu sebabnya kenapa? Karena isi laporan standar akuntansi keuangan (SAK) itu angkanya banyaknya minus timbang surplus. Isinya bikin gentar, bikin pesimis. Apalagi untuk proyek properti yang baru separuh jalan. Dijamin angka hutang melulu isinya, merah semua indikator keuangannya. Demikian ilustrasinya. Sebelum tanah proyek lunas terbayar, pastinya omset persediaan Anda dicatat dalam SAK sesuai harga perolehan, bukan berdasar harga jual dalam brosur. Bener kan? Maka akibatnya omset persediaan Anda kelihatan lebih kecil ketimbang besaran hutang. Ada hutang konstruksi, hutang legalitas, juga hutang operasional, dan lain-lain. Coba jawab jujur, Anda grogi nggak kira-kira kalau mendapat data utang lebih gede ketimbang omset persediaan? Mual perut lah pastinya. Kedua, mintalah staf akunting Anda membacakan data dalam perspektif financial ratio analysis. Dibacakan loh ya, bukan Anda sotoy membaca sendiri. Minta staf keuangan Anda baca LR, SR, AR, PR, UNIR secara umum saja. Terpenting Anda paham, lantas menggunakan rujukan data keuangan tersebut untuk mengambil kebijakan. Tapi sudahlah, kali ini nganu saja. Timbang kepanjangan cerita, kita belok topik lain saja ya, tentang karakter keuangan perusahaan properti. Intinya begini, perusahaan properti itu karakter bawaannya senantiasa kalah cash flow. Meski value omsetnya besar, tapi cenderung kekurangan likuiditas sepanjang tahun. Terlebih bagi pengusaha properti pemula yang bermodal kecil, pasti kalang kabut keuangannya. Dari awal-awal hingga masa akhir proyek, pasti tertekan melulu keuangannya. Ada 3 jenis sih penyakit keuangan dari bisnis properti itu. 1. Masuknya aliran cash in dari piutang konsumen amat tergantung dari faktor selesainya pengurusan legalitas sertifikat. 2. Khusus developer rumah siap bangun, besaran cash in-nya ditentukan oleh faktor rampungnya pekerjaan konstruksi di lapangan. Ketiga, terlambatnya realisasi KPR merupakan penyumbat cash in paling mematikan. Dan hal ini lumrahnya menjadi penyebab developer kecil bangkrut. Nah itu dia, karena 3 penyakit keuangan developer perumahan tersebut, otoritasnya memang tidak dalam penguasaan developer. Ada di bank dan BPN ternyata otoritasnya. Penentunya, kita selaku developer hanya bisa pasrah menunggu nasib. Pelajaran yang bisa kita petik berarti membaca laporan keuangan saja rumit, apalagi kalau mengelola cash flow proyek sendirian. Anda butuh mentor berpengalaman. Ini intinya, karena nurut saran dari mentor yang ahli keuangan, faktanya memperbesar peluang bisnis properti lebih selamat dari mara bahaya bangkrut. Dan Anda selaku pengusaha properti tidak mau bangkrut kan?